Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan mengenai Lasnas, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Lasnas di Indonesia ini sangatlah banyak. Jadi kami mengambil dua sampel atau dua contoh Lasnas yang ada di Indonesia, yakni Lasnas BSM dan juga Lasnas NH, yang mana BSM adalah Bank Syariah Mandiri dan juga NH adalah Nurul Hayat, seperti itu. Sebelum kita lanjut mengenai penjelasan materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Siti Masida, kemudian nantinya juga ada Muhammad Latif Habibillah, Khairatun Nisa, dan juga Wahyuni Lestari. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang profil Lasnas dan fungsi Lasnas. Yang pertama yaitu profil Lasnas. Profil Lasnas BSM. Lasnas BSM mulanya adalah Yayasan Bangunan Sejahtera Mitra Umat atau BSM Umat. Berdiri berdasarkan Akta Notaris Agus Majid SH pada tanggal 21 November 2001 nomor 85. Kemudian yayasan membentuk Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat. Dalam prosesnya, Lasnas BSM mengalami berbagai macam fase. Semula lembaga ini hanyalah kegiatan kerohanian di Bank Susila Bhakti atau BSB yang memiliki unit kegiatan yang disebut Badan Amil Zakat atau BAMAS. Seiring perubahan dengan pergantian BSB menjadi Bank Syariah Mandiri atau BSM terhitung sejak 1 November 1999. Maka BAMAS pun ikut melakukan terobosan dan pembenahan. Tahun 2001 didirikanlah Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat atau BSM Umat. Selanjutnya yaitu profil Lasnas Nurul Hayat. Yayasan Nurul Hayat didirikan pada tahun 2001. Waktu itu masih bernama Yayasan Sosial Panti Asuhan atau YPSA Nurul Hayat. Pada awalnya yayasan ini dibentuk sebagai penghimpun dana zakat, infak, sodakoh, dan menyalurkan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yayasan Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional atau gaji karyawan berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Selanjutnya yaitu fungsi Lasnas. Fungsi Lasnas ada 3. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Permasalahan sosial menjadi kerumitan yang sejauh ini belum nampak ujungnya dalam masyarakat kita. Hal ini disebabkan atas permasalahan kesenjangan ekonomi akibat kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Dalam fungsi ekonomi ini, LBZ berperan sebagai media untuk menumbuhkan mental masyarakat duafa agar mereka dapat menghasilkan kebutuhan hidupnya sendiri dengan modal yang diberikan oleh LBZ. Program yang bernuansa ekonomi dan berbasis pada keterampilan untuk memproduksi menjadi dari kegiatan LBZ tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi advokasi atau pembelaan. Bagian ini menjadi sangat penting karena berfungsi untuk menginventasi permasalahan kemiskinan dan dampak sosialnya
dengan memakai pendekatan regulasi. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mekanisme kerja Lasnas BSM dan Lasnas NH. Yang pertama, mekanisme kerja Lasnas BSM. Di Lasnas BSM ini ada dua definisi dalam pengelolaan zakat, yaitu yang pertama penghimpunan zakat. Jadi, Lasnas BSM memiliki 3 sumber dana, yaitu zakat perusahaan PT Bank Syariah Mandiri, yang kedua pegawai Bank Syariah Mandiri, dan yang ketiga adalah nasabahnya. Adapun mekanisme penghimpunannya ada berbagai cara, yaitu yang pertama melalui cabang Bank Syariah Mandiri yang terdekat. Jika muzaki tidak memiliki rekening di BSM, maka dapat membayar zakat dengan menggunakan slip setoran tunai untuk membayar zakat. Namun jika muzaki memiliki tabungan di BSM, maka muzaki dapat memanfaatkan aplikasi transfer atau pemindah bukuan untuk membayar zakat. Muzaki hanya menuliskan nomor rekening zakat Lasnas BSM dan besarnya zakat yang akan dibayarkan. Cara yang kedua adalah melalui mesin ATM BSM. Jika muzaki memiliki kartu ATM BSM, maka muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui menu pembayaran zakat yang ada di mesin ATM. Muzaki hanya tinggal tekan menu pembayaran, setelah itu pilihan membayar zakat sudah tersedia. Cara yang ketiga melalui SMS Banking BSM. Untuk muzaki yang sudah meregistrasi SMS Banking, maka zakat dapat dibayarkan kapanpun dan dimanapun ia berada. Yang kedua adalah penyaluran zakat. Jadi mekanisme penyaluran zakat pada Lasnas BSM itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Langsung di sini itu maksudnya BSM menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik, baik dengan Lasnas BSM mendatangi mereka maupun mereka yang mendatangi Lasnas BSM. Dan tidak langsung maksudnya di sini itu Lasnas BSM bekerja sama dengan mitra-mitra kerja Lasnas BSM seperti BMT maupun yayasan-yayasan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik. Hal ini dilakukan karena keterbatasan SDM pada Lasnas BSM untuk menyalurkan semua dana secara langsung kepada para mustahik. Yang kedua, mekanisme kerja Lasnas NH. Ada dua definisi dalam pengelolaan zakat di Nurul Hayat Surabaya, yaitu yang pertama definisi penghimpunan. Pengelolaan zakat di Nurul Hayat Surabaya dimulai dengan pelaksanaan penghimpunan. Penghimpunan zakat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penjemputan zakat, yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan lembaga kepada muzaki. Muzaki melaksanakan transaksi sendiri dengan cara langsung datang ke lembaga Nurul Hayat atau dengan melakukan transfer. Setelah dilakukan penghimpunan dana zakat, selanjutnya adalah pendistribusian. Sebelum melaksanakan pendistribusian, amil membuat anggaran dana untuk program pendistribusian dan pendayagunaan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Fabila. Saya akan membahas tentang struktur organisasi dalam Lasnas. Dalam Lasnas punya beberapa bagian, yaitu Dewan Pertimbangan. Di bawahnya ada Direktur Utama. Direktur Utama mempunyai Direktur Pembantu, yaitu Direktur Penghimpunan dan Keuangan, Direktur serta Direktur Pendayagunaan dan Sumber Daya Manusia. Direktur Penghimpunan dan Keuangan mempunyai dua divisi, yaitu divisi penghimpunan dan divisi keuangan. Divisi penghimpunan mempunyai satu bagian program, yaitu bagian program serta seksi. Di bawahnya ada divisi keuangan. Ada divisi keuangan. Divisi keuangan mempunyai bagian akuntansi, seksi dan kasir. Selanjutnya Direktur Pendayagunaan serta Sumber Daya Manusia mempunyai divisi 2, yaitu divisi sumber daya manusia dan umum, dan divisi pendayagunaan. Divisi sumber daya manusia dan
umum mempunyai satu seksi. Divisi pendayagunaan itu mempunyai satu bagian, yaitu bagian program dan satu seksi. Sebenarnya ada di bawah direktur utama sebenarnya ada divisi pengawasan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Dewan Pengawas Syariah. Langsung saja ke contoh struktur organisasi lembaga amil zakat nasional yang ada di Surabaya. Contohnya yaitu Nurul Hayat Surabaya, yang terdiri seperti kalian lihat di PPT, yang terdiri dari ketua yayasan, sekretaris, wakil ketua, dan bendahara. Di bawahnya ada lembaga penjamin mutu, auditorial eksterial, dan Dewan Pengawas Syariat. Selanjutnya ada direktur eksekutif yang mempunyai beberapa direktur pembantu, yaitu ada direktur Markom, direktur media dan kreatif, dan ada direktur pendistribusian dan pendayagunaan, ada direktur operasional, direktur penghimpunan, direktur keuangan, dan direktur pesantren. Adapun direktur di antara mereka ada banyak manajer. Seperti kalian di PPT, direktur pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai 2 manajer, yaitu manajer pendistribusian dan manajer pendayagunaan. Selanjutnya ada direktur operasional yang mempunyai 3 manajer, yaitu manajer quality control, pembelian dan perawatan, serta manajer HRD, dan terdapat 1 unit kerja. Selanjutnya ada direktur penghimpunan. Direktur penghimpunan mempunyai manajer 1, yaitu manajer zakat, infak, dan sedekah, dan mempunyai 1 fundraising. Selanjutnya direktur keuangan. Direktur keuangan ini mempunyai 1 manajer, cuma manajer keuangan saja, dan tidak ada lagi di bawahnya. Selanjutnya ada direktur pesantren. Direktur pesantren ini terdapat langsung ke bidangnya, yaitu bidang KEPG, Hafiz Junior, dan TPG. Selanjutnya ada direktur Markom. Terdapat bidang, yaitu bidang front office, GRIM, R&D. Selanjutnya ada direktur media dan kreatif. Terdapat 3 bagian, yaitu percetakan, majalah Anas, videografi. Demikian tadi presentasi terkait struktur organisasi dalam Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hidayat Surabaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program apa saja yang ada di Lasnas BSM maupun Lasnas NH. Yang pertama, saya akan menjelaskan program dari Lasnas BSM. Jadi di Lasnas BSM ini mempunyai 3 program. Yang pertama, BSM Mitra Umat. BSM Mitra Umat ini kegiatan yang misi utamanya adalah pemberdayaan umat, terutama masyarakat miskin yang bermental ataupun berjiwa pengusaha. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menciptakan seorang muzaki baru dari seorang mustahik. Kemudian yang kedua, BSM Didik Umat. Jelas dari namanya saja didik, berarti secara otomatis program ini ditunjukkan dan dikhususkan untuk pendidikan, baik untuk anak didik maupun pendidiknya. Bisa berupa beasiswa kepada mustahik mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi yang memang mereka ingin melaksanakan atau ingin melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin, tetapi terhalang oleh biaya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada BSM Simpati Umat. Jadi BSM Simpati Umat ini adalah program dari BSM tentunya, yang bantuannya itu bersifat non produktif, bisa berupa
bisa berupa pengobatan gratis ataupun bantuan kesehatan, kemudian jika terjadi kebakaran, kemudian jika terjadi musibah dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program kerja dari Lasnas NH atau Nurul Hayat. Jadi di program NH ini banyak sekali. Salah satunya yakni mata baca. Mata baca ini adalah Majelis Taklim Abang Beca. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tukang beca yang ada di sekitar kita itu acuh tak acuh terhadap kerohaniannya. Maksudnya itu jarang mengasah kerohaniannya. Jadi di sini NH hadir atau mata baca dari NH ini hadir untuk mengajak mereka para tukang abang-abang beca untuk pengajian bareng setiap minimal 1 bulan sekali. Terkadang juga disediakan pengobatan secara gratis. Kemudian yang kedua ada praktis. Praktis ini adalah praktik media sosial. Jadi praktik media sosial ini adalah program yang dibentuk Nurul Hayat dalam bentuk layanan kesehatan seperti klinik umum pada biasanya. Jadi ini didirikan di lokasi yang sangat tepat sasarannya, seperti padat pemukiman dan juga emang kantong kering atau memang masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Yang mana masyarakat miskin juga berhak untuk menerima pengobatan secara layak meskipun dengan biaya yang terbatas. Kemudian ada warung berkah. Warung berkah di sini, jadi NH ini bekerja sama atau Nurul Hayat ini bekerja sama terhadap warung makanan kecil dengan membiayai proses produksi mereka, dan nantinya hasil produksi dari warung-warung kecil ini akan dibagikan kepada para tukang beca ataupun para penyapu jalanan dan lain-lain. Kemudian ada desa binaan dan pemberdayaan. Jadi desa binaan dan pemberdayaan ini misalnya NH ini pernah mengadakan sunat massal atau khitan massal, yang pastinya yang namanya massal itu pasti dihadiri oleh banyaknya orang atau banyaknya peserta. Kemudian ada ibuku. Jadi ibuku ini adalah insentif dan pembinaan potensi guru Quran. Maksudnya program ini adalah pemberian insentif bagi para guru-guru ngaji yang telah berdedikasi untuk mengajar kalam Allah. Seperti itu. Kemudian ada sajadah santunan janda tua duafa. Jadi sajadah ini adalah bentuk kepedulian NH terhadap para janda tua yang dalam kondisi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya ataupun kehidupannya atau daruji, baik itu sandang, pangan, dan juga papan. Di sini seorang janda yang memang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya perlu diperhatikan dan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi duafa binaan dari Nurul Hayat. Jadi program ini tuh semacam menciptakan lapangan pekerjaan khususnya orang-orang yang kurang mampu, bisa berupa pembinaan ataupun pelatihan agar nantinya mustahik tersebut itu dapat menjalankan usahanya dengan mandiri. Kemudian juga misal kayak pemberian modal kerja terhadap seorang mustahik, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman saya semuanya yang sudah presentasi di sini.
Jika ada yang belum difahami dan bisa ditanyakan, monggo ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.